cara-cara, ya. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, kalau mau berbuat baik bersegeralah. Kalau mau berbuat jahat hentikan, jangan diteruskan. Kalau kita wanita muslimah, Majelis Ilmi Aisyah ini tentu punya program, ingin cepat jadi wong becik, ingin cepat jadi wong apik, dan ingin bahagia dunia akhirat. Ternyata tidak semuanya orang ingin bahagia akhirat. Mayoritas semua itu ingin bahagia duniawinya. Seperti kemarin itu ada kajian di masjid saya, subuh pas. Habis sholat subuh, langsung ustadznya ceramah. Sebagian di kalangan undangan itu mengatakan, kula mboten saged dugi ngaji, soale kula badhe dodolan. Nah itu namanya mementingkan dunia. Nek kawanan wedi gak oleh duit, tapi ketika kita fastabiqul khairat, pingin dunia akhiratnya becik, ojo sampai lari. Subuh wayang ibadah, sholat berjamaah subuh, yang nilainya adalah lebih baik, lebih utama, lebih daripada dunia seisinya. Itu dunia seisinya masih tidak ada apa-apanya dibandingkan kegiatan sholat subuh berjamaah di masjid. Apalagi ada plus tausiahnya luar biasa. Tapi manusia kebanyakan masih memperhatikan urusan duniawinya. Padahal ketika kita hitung, kalau hitungnya matematika mesti kurang. Tapi ketika hitungan itu Allah, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah selalu memperhitungkan apa yang kita lakukan. Kalau kita berjuang ikhlas karena Allah, Allah yang akan memberikan ganti rugi. Dodolan sak jari kawisu hitungane oleh 1 juta, rodo awan dede tetap oleh 1 juta, tapi oleh puluhan ngaji, oleh puluhan sholat jamaah. Kita itu tidak sampai ke sana menghitungnya. Jadi sindiketok yang kelihatan, yang dihitung itu ketika pagi nanti banyak pembeli dan oleh duwe akeh duniawi. Tapi ketika kita mementingkan akhirat, insya Allah kapan mana aku bisa ngaji, nek dodolan bulan-bulan berikutnya ada. Lah ngaji ini adanya hanya sekali ini. Kalau kita perhitungkan, maka ayo sari'u ila maghfirah wa jannatin arduha samawat wal ardh. Ayo kita cepat-cepat untuk berpacu di dalam kebaikan menuju akhirat, karena Allah menjanjikan ketika kita lakukan akhirat lebih dulu, itu dunia akhirat dapat. Itu ngendikane Allah yang menciptakan alam semesta, yang mencukupi kita semua. Lah kok gak percaya dalam percayaan atine, percayaan hitungan matematikanya yang belum jelas datanya. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, oleh karena itu dengan materi bersegera berbuat kebaikan, termasuk ibu cepat-cepat datang. Undangannya jam berapa? Jam 8:30, pas 8:30 sudah di sini. Kalau saya undangan 8:30, berangkat saya jam 7. Soalnya saya khawatir macet di jalan. Ibu kan rumahnya dekat, saya rumahnya jauh. Jadi khawatir, maka saya antisipasi bagaimana jangan sampai telat. Alhamdulillah di sini belum ada, hanya pengurusnya 1. Kebingungan carane ngencepno mie. Karena orang lagi. Ternyata datang 2 lagi, alhamdulillah. Fastabiqul khairat, berpacu mikirno mie. Ternyata bagus juga. Ibu yang disayang Allah, ternyata di dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Baqarah, coba dibuka Al-Qurannya. Surat Al-Baqarah itu surat yang kedua, ayatnya 148.
148 di surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Ternyata sudah ketemu. Nah, coba diterjemahkan. Yang duluan siapa ketemu? Monggo. Setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita harus punya keyakinan, percaya dengan dawuhnya Allah bahwa manusia ini semuanya, seluruh dunia akan dikumpulkan jami'a kabeh. Wong diai, suku bangsa apa saja, yang kaya, yang miskin, yang pangkat, yang tidak, terus yang pinter, yang biasa, semua akan dikumpulkan. Kapan? Tidak ada yang tahu karena belum ada bocorannya. Yang jelas semua akan dikumpulkan. Maka karena kita tidak tahu kapan dikumpulkan, mudah-mudahan ketika dikumpulkan kita itu berada di dalam kebaikan, maka kebaikan itu sejak awal harus diupayakan. Di sini tadi ada pesan Allah, fastabiqul khairat. Berpaculah di dalam kebaikan. Yang dari sana ke sini, yang dari sana ke sini, wis kabeh. Pinginnya dapat amal soleh, kebaikan, pahala, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpacu di dalam amal soleh. Sedangkan Allah itu juga menjanjikan di surat 5. Surat 5 itu surat Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman. Janji Allah beda dengan janji manusia. Jadi ini kok sore tiba-tiba tahun ngarep ya sebelum teko kok sore ini. Kalau Allah berjanji, aku akan berikan kepada orang yang beriman dan berbuat baik. Apa yang diberikan? Ampunan. Kalau kita sudah diampunkan oleh Allah, kita ternyata jadi orang kosong-kosong, gak duwe dosa. Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada dosa, Allah menambah, dijamin kita oleh Allah lahum ajrun adzim. Allah memberikan pahala hadiah yang luar biasa. Hadiah yang luar biasa adalah surga, bukan kulkas, bukan rumah, tapi surga yang penuh dengan kenikmatan. Semua yang hadir di sini, semua saya paham panjenengan mencari ridho Allah, pingin masuk surga. Kalau tidak, seno omai, males aku udah. Nah itu setan programnya. Tapi ketika ibu berpacu di dalam amal soleh, engko aku kawina, wis kora-kora engko ae. Engko aku kawina, kerjane engko ae. Nah ini namanya kepingin cepet-cepet. Karena ngajinya ini hanya Selasa pagi, tidak ada siang, tidak ada sore, tidak ada malam. Maka kalau tidak datang nanti ketinggalan. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, kalau menurut ayat di surat Al-Maidah, begitu ibu iman dan beramal soleh sekarang ini, pasti ibu itu posisinya dalam keadaan imannya kuat. Milih budal ngaji, memakmurkan rumah Allah. Amal soleh didasari dengan keimanan,
dijamin oleh Allah entek dosane. Alhamdulillah, amin Allahumma. Setelah habis dosanya dijamin oleh Allah surga tempatnya. Subhanallah, luar biasa. Ini cepat, harus segera didapatkan. Kapan dapatnya berita itu sekarang? Maka ojo sampai kita tidak melaksanakan amal kebaikan di mana saja kita berada. Mumpung masih bisa, mumpung masih ada, mumpung masih sehat, ayo kita berpacu di dalam amal soleh, ya, di dalam amal soleh. Di sini dinyatakan walikulli wijhatun huwa waliha. Ternyata setiap insan, manusia, siapapun orangnya, apapun golongannya, apapun partainya, apapun etnisnya, apapun suku bangsanya, apapun agamanya, semua itu pinginnya menghadap ke kiblatnya. Kalau kiblat kita orang Islam adalah Masjidil Haram, Ka'bah yang ada di sana, di kota Makkah. Tidak ada Ka'bah di Jember. Jadi semua menghadap ke kiblat Ka'bah di Masjidil Haram. Semua dari segala penjuru seluruh dunia arahnya ke sana. Kalau bagi yang lain bukan orang Islam tidak di sana kiblatnya, ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak bahas kiblat orang, tapi kiblat kita. Kalau kiblat kita itu adalah seruan Allah di Ka'bah Masjidil Haram, maka ayo kita selalu sehari semalam kita menyembah kepada Allah. Yang wajib adalah 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di 5 waktu itu ketika di sini kayaknya kiblatnya pas. Ada masjid itu yang kiblatnya serong. Maka ketika dinyatakan itu serong, itu pas arah ke kiblat Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Saya melihat kadang ibu itu kurang memahami arah kiblatnya. Wis pokoke mulon iki ndingan pinandi. Ya, harus mengikuti. Kalau takmir itu memberikan arahan serong, ya kita harus serong. Karena arah kiblat itu menuju ke Masjidil Haram, Ka'bahnya di sana. Kalau ternyata kita gak enak, aku kudu melok sak totonane sajadah kayak kenceng, tidak bisa. Ya, jadi kiblat kita ke sana. Kalau Tuhan Allah itu di mana-mana ada. Tapi Allah menyerukan kalau ibadah sholat kita menghadap kiblat Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu. Maka seragam menghadap ke sana semua. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, semua ini akan dipanggil oleh Allah. Cepat atau lambat itu pasti. Karena kita sudah menyatakan beriman kepada hari akhir. Lah kapan hari akhir? Gak ada yang tahu. Ada yang masih muda sudah berakhir. Ada yang sampai tua belum berakhir. Kemarin saya ngaji di Masjid Al-Huda Sidosermo. Ada jamaah baru, ternyata itu mertuanya takmirnya. Bukan mertua, orang tuanya, ibunya. Ustazah, ada jamaah yang usianya sudah 83 tahun. Orang bolo telu apa petong bolo wis ngarani tuwa, ana 80 telu, terpaut 13 tahun. 13 tahun isih melok ngaji karena orang itu bersegera. Kapan lagi mumpung di Surabaya aku tak ikut ngaji. Beliaunya ngendika di sana orang Ponorogo. Di Ponorogo juga ada Masjid Muhammadiyah. Dan saya itu selalu ikut kegiatan ngaji di sana. Ada Aisyah, iya. Ibu yang lain tanya, ibu ini masih bisa jamaah? Loh, oke. Masjidnya di sana, itu di atas. Jadi kalau mau ke masjid itu naik. Loh, iku merwolo-wolo telu berpacu di dalam amal soleh, munggah. Awak dhewe iki masjide datang. Kok gak teko itu kenapa?
karena belum merencanakan bagaimana nanti aku ketemu Allah. Ya. Kalau ibu dengan bayar 40 juta mau budal umroh berangkat menuju Masjidil Haram, Ka'bah yang ada di sana, lu kenapa yang tidak bayar gratis dan tidak pakai naik-naik kok tidak datang? Ibadahnya itu ibadah apa? Kalau Allah yang diyakini ibu sebagai rukun iman yang pertama, maka ibu itu rajin ibadah bukan hanya ketika umroh dan haji, tapi sehari-hari ada kewajiban sholat 5 waktu, kita berusaha. Kalau kemarin belum pernah berjamaah, maka ibu nanti sepulang haji menggebu-gebu. Fastabiqul khairat, aku kok sholat zuhur berjamaah. Yang satu bilang, aku gak sore ini, aku nang masjid tonggoku. Nggak apa, kemana saja. Ya, pokoknya ibu harus, aku kebetan nang sholat jamaah. Iya nek umurku kok sampai dowo. Kalau diambil seketika terus piye? Kemarin itu ada orang meninggal, orangnya masih cantik, orangnya cantik memang, usianya paling sak saya, kalau enggak adik saya sedikit. Katanya enggak sakit apa-apa, moro-moro gimana gitu, sama anaknya dibawa ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit sudah dinyatakan meninggal. Langsung dibawa ke rumah sakit aja dipastikan gimana kondisinya, ternyata sudah meninggal. Itu loh Bu. Jadi kalau kita itu ingat hari akhir, hari kemudian, hari akhirat, maka saat ini juga kita harus segera punya program semaksimal mungkin berubah menjadi baik. Tadi ada saya baca-baca Bu, bagaimana caranya kalau kita segera dalam kebaikan itu. Yang pertama, segera lakukan kebaikan dan tidak nunda-nunda agar tak terlambat. Ibu biasanya punya program. Engko aku nek wis anak gede-gede, aku rajin pengajian. Engko nek anakku wis dadi wong kabeh, aku gelem dadi pengurus. Itu janji-janji. Tapi ternyata dorong sampai anaknya dadi, Allah memanggilnya. Belum sampai anaknya selesai, Allah memanggilnya. Gimana? Kita bekal apa menuju kehadirat Allah? Maka jangan ditunda-tunda. Kalau ibu punya program baik, ayo segera dilakukan. Seperti begini, Pak, meniki liburan loh Pak. Awak dewe gak iso nanggoni mama. Ayo cepet Pak, menisuk ayo Pak. Kita ambil waktu 2 jam ke sana, walaupun gak bisa bermalam. Kalau kita pingin ketemu orang tua dan ada alat transportasinya, kenapa ditunda-tunda? Jangan-jangan lah yo aku ingin ini nang mama, turun sampai budal. Nek gak mamae dhisik, awake sing dhisik. Nah ini karena kita tidak tahu kapan berakhirnya kita ini. Jangan menunda-nunda ketika kita pingin baik. Segera lakukan. Ibu kepingin sholat duha, aku ki akan ngarang sholat duha, nek wae sholat duha rame-rame digawe umpamanya. Enaknya ibu itu selalu sholat duha. Kapan ya bisa? Ternyata sampai usia 60 kok suruh iso sholat duha. Lah ditunda-tunda. Kapan ibu kepingin dan ada waktu, segera. Mulai piring kursi, umbang-umbang kursi, nyapu-nyapu kursi. Sholat dulu 2 rakaat. Karena waktunya panjang. Itu menuju kebaikan harus segera. Contoh lagi di Surabaya, ini bukan di sini. Banyak ibu itu yang belum bisa baca Quran. Jadi ya bisa baca, tapi panjang pendeknya, huruf yang harus dibaca harus kaf, ha, ha, itu belum bisa. Terus kapan belajarnya? Yang terus repot, kepingin saja nih guru. Oh jadi kepingin saja nih guru. Tapi gak budak-budak. Kalau kepingin segera. Aisyah ini sudah memfasilitasi belajar tahsin. Nah maka ayo segera. Alah sing penting pokoknya iso moco. Jangan. Belajarlah yang terbaik. Kalau belajar, ibu insya Allah dapat poin di mata Allah.
pahala yang luar biasa, dosanya dihapus dan dapat surga. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sifat orang ya Bu ya, orang yang bertakwa adalah bersegera untuk meraih ridho Allah dengan banyak istighfar dan penuh ketaatan. Kalau orang itu punya ketakwaan yang tinggi, segera untuk melakukan amal soleh. Karena yang dicari hidup ini tiada lain kecuali ridho Allah. Saya ini sekarang melihat banyak orang pakai cadar. Pakai cadar. Cadar itu tidak diperintah di dalam Al-Quran. Berarti wajah kelihatan itu tidak berdosa, tidak haram. Ya. Jadi ketika ibu terbuka mukanya, terbukanya ibu harus diniati mencari ridho Allah. Demikian juga ketika ibu bercadar juga harus mencari ridho Allah. Sajane nek bercadar itu enak. Enak itu gak ada liven-livenan, gak ada kumpulan, gak ada alis-alisan, kurangi blok. Enak sajane. Tapi ketika ada orang itu pakai cadar, kelihatan orang kan maling begitu ya. Tapi kok ketusnya itu tetap. Loh, bagaimana? Yang dicari itu apa? Padahal umpama dibuka itu tidak apa-apa. Cuma ketika dibuka jangan ada pamer kita ini perempuan yang cadaran kan perempuan. Nah perempuan itu niate bersoleh, pupuran juga niate ikhlas krono Allah. Maka jangan kelewat kalau brai-brai itu livenan. Sampai livenan itu kudune livenan iku krono sapa? Nek brai bojone livenane iku ana oma. Tapi ketika di rumah polos ada suaminya, justru dastere suwek-suwek, ambune kecut. Nah nek katene metu ci anyune. Ketika suami tanya, "Mama, sakjane mama iku brai iku gawe sapa sih? Nek ono aku kok cukup ngono-ngono tok ae. Nek metu ci anyune." Suaminya cemburu, ya boleh-boleh saja. Maka mulai dengan ngaji bersegera untuk beramal solih. Ayo kita berbuat apa saja hanya mencari ridho Allah. Kalau mencari ridho Allah, lakukan itu. Apa yang perintah dilakukan, apa yang tidak ada perintah tidak dilakukan. Nah, itulah sifat orang yang bertakwa itu, melakukannya hanya mencari ridho Allah. Sekarang ini bagi ibu yang muda, yang keren, sing duwe, kok sama nani, kok dong bukan biar kok ngene ya, mau kabeh modelnya anyar-anyar. Itu jangan pakai kata sama nani. Aku ini lho bojone, wong duwe akeh. Lah masuk aku kayak gini, kok ketinggalan? Jangan mosok. Kita ini harus berbuat sesuatu karena Allah. Biar orang mengatakan ketinggalan zaman. Ya, tapi kalau yang dilakukan ibu itu tetap dalam koridor agama, maka ayo kita apa? Kita istiqomah. Dengan ibu kepinginnya menjadi orang takwa selalu banyaklah istighfar. Jadi astagfirullahaladzim la ilaha. Kok aku sih ono ngomong sih gimana? Begitu karena kita harusnya perempuan itu. Jadi sih ono PAMER menikono perempuan itu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki celanane jin siji. Kalau soblong siji ku cukup. Digenan dindis kena. Gara-gara mamae nglambine 20 sik kurang. Kudunge ku swidak jane. Masya Allah, kita ini perempuan memang iya ya. Setiap ada model baru tidak mau ketinggalan. Itu kita. Tapi bapak yang ada kok cukup begitu saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Banyak istighfar. Astagfirullah.
Setelah banyak istighfar, ibu harus menyatakan tunduk patuh taat kepada Allah. Kalau ibu sudah taat kepada Allah, pasti akan taat kepada suaminya. Saya bisa cerita tentang istri solihah yang taat, hormat, sayang kepada suaminya. Saya ustazahnya ngajar di rumahnya, ngajar istrinya pejabat ini. Istrinya biasa-biasa saja, kerudungnya juga biasa-biasa saja. Biasanya itu tetap menutup aurat, bukan yang bergaya-gaya gitu enggak. Ternyata suatu ketika ngaji, suaminya duduk di sebelah istrinya, mau berangkat kerja. Ustazah, mohon maaf ganggu sebentar. Iya monggo. Sebentar ya Us. Iya. Sebentar ini mah tak pikir lapong. Ternyata istrinya ini meladeni suaminya yang akan berangkat kerja itu. Ibu ada kata meladeni itu jangan terus pikirannya meronong. Tidak. Ternyata memperhatikan suaminya. Sudah pakai jas, tapi durung surian. Ternyata orang itu mungkin biasa disureni si wedok. Sebelum surian diminyaki, disisiri. Setelah disisiri, dilihat jasnya ini kok ini kerai rodok. Nah, dikenal. Pompong gorong diperhatikan orang lain. Kenapa wedok liya sing merhatekno? Loh, kecolongan. Diperhatekno dhisik karo bojone, ditoto. Sudah bagus. Istrinya melihat ke bawah. Dorong kaos kaki kan bojone iki, Bang. Loh, di kaos kaki iki. Ya. Setelah di kaos kaki iki, ambil sepatu. Sepatuan dhewe nek sepatuan, mau sepatu. Ya. Setelah itu pamit lagi. Ustazah permisi dulu, saya berangkat. Ya. Bojone melok ngarep. Nganter suaminya berangkat kerja itu. Jadi ada pelepasan. Kalau kita ini pelepasannya cukup dari dapur. Tidak ada apa-apa. Si aku nutup iki. Apa berangkat ya? Iya, dadah. Mek ngono dok. Lho, nek dipek uang, ojo adek kurang muring. Karena kita kurang memperhatikan. Bersegeralah untuk memperhatikan suami-suami kita, mumpung suaminya masih ada dan mumpung kita juga masih ada dan bisa. Mumpung seperti belum seperti saya. Kalau saya sekarang siapa yang diperhatikan? Kak Allah bisa. Dan saya khususnya Ustazah belum pernah seperti ini tadi. Saya tuh sampai ya Allah aku Ustazah, tapi durung tahu koyo iki. Karena saya orang desa, wong lawas, nek lakoni ngono-ngono iku mah isine sing didhisikno. Padahal sakjane kudune becik ku Mang. Ya. Lah sekarang ini ibu-ibu kan ditanya, "Mak, kaos kakiku mana, Mak?" Ya apa sih bawa ibu? Kaos kaki kok tak kok aku. Kan di sepatumu kan? Iya apa enggak? Apa itu ngono? Bojone tahu kaos kaki tambah diseneni. Masa aku kok ngurusi kaos kakimu, Pak, sembuaran tak urusi. Ini tadi enggak. Oh, di mana kaos kaki, di pekno kaos kaki. Dan suaminya enggak bilang, jobono kaos kaki, jobono sepatu. Tidak. Surenono aku juga tidak. Karena sopo tresno, jalanan sopo kulino. Kulino diperhatikan oleh istrinya. Alhamdulillah, ternyata Bu, sampai di pintu gerbang berangkat. Loh, anak tambahan mana Bu? Dan itu belum pernah saya lakukan. Ono cipika, cipiki, serupat, seruput, batuk-batuk di seruput. Kalau dewe yo, isine nemen ngono kuman. Kok didelok tangga, didelok anak-anake. Ibu, sebetulnya itu tidak harus malu karena itu kita lagi menghormati, menyayangi suami. Mumpung gorong dihormati wong liyane. Ya, jadi bersegeralah. Ayo kita mengadakan perubahan. Perhatikan suami-suaminya. Perhatikan bukan hanya ketika akan kerja. Ketika pulang kerja, melakukan lembean, omong tas gede, tetap kita harus memperhatikan. Ya, jadi bersegera, segera taat.
kepada Allah dan taat, hormat, sayang kepada suaminya. Sehingga ketika istrinya pernah bilang, kalau panggil bukan papa papi, tapi abah mohon maaf saya tidak bisa mengantar sampai ke kantor, tidak bisa membersamainya. Kalau abah rencana ada teman yang biasa membersamainya di kantor, silakan jika abah berkenan. Orang aku surian gak iso dulu. Kaos kaki anda gak iso. Dia ini orang gelem karo aku sembarang isi ketergantungan, kata suaminya. Jadi sampai selesai kerja, sampai pensiun, lu itu gak pernah adik-adik lirik-lirik perempuan lain, karena perempuan yang di rumah itu plus gak ada di tempat lain. Ibu dan bojonya perempuan ini kau ya gak tau nuntut apa-apa, gak tau nuntut apa-apa. Kalau ada rezeki, kalau ada rezeki, ibu dikon kek nopo, masalah sama gak uman kayak bojone. Man, ada tamu. Tamunya itu bukan tamu pengemis murahan. Tamunya itu dari sana butuh bayar sekolah anaknya, dari sana butuh bayar listriknya, dari sana butuh bayar kos-kosannya. Ibu lo bapak ini apa nih? Istrinya juga tidak bilang, sopo sih ibu, sopo sih ibu, dulu ngutang, kok mereka berdino? Enggak. Ketika suaminya bilang gitu, ya dikasih semampunya. Usul sekian, ono ibu kayak ini, mohon maaf ya, nggak bisa sesuai harapan, itu Bu. Jadi itu layak untuk diikuti, bagus. Bersegeralah jadi wanita muslimah yang sholihah. Sekarang suaminya sakit, tidak bisa kemana-mana, wis gak iso kerja, tidak dapat sesuatu. Bagaimana istrinya? Ya tetap komitmen istiqomah, mendampingi, merawat dengan bagus. Saya sementara pernah melihat ono bojone stroke, anaknya sakit aja nih. Lah kok bojo stroke ditinggal wong wedok golek? Gerakas takkan. Nah, bojone wis kaya ngono golek mana? Ya Allah. Dunia ini ternyata seperti itu. Ayo kita fastabikul khairat, jangan fastabikus sayyi'at. Kalau suami bodoh pendampingan, suaminya sakit, yuk ayolah kita ikut waspada, ikut rodok sedih, masuk gak larut di dalam kesedihan. Paling enggak itu mikir no bojone kuman, ojo ditinggal seneng-seneng dewi. Ini ada di dunia seperti itu. Jadi banyak istighfar, koreksi diri, segera tobat dan taat tunduk patuh kepada Allah. Yang ketiga, menuju fastabiqul khairat, segera berbuat baik, jangan menunggu. Aku menengok lek yo kan wis kapsa. Saiki sebelum datangnya fitnah. Wala kon bojomu ya bojomu jenenge ngono iku mang. Ini fitnah. Kalau ibu keduluan fitnah, akhirnya tidak jadi melakukan kebaikan. Alah wis bosen aku ndelok situ itu. Buktinya ini loh, dapat cerita dari sana dari sini, masukan sudah banyak. Nah, itu fitnah yang datang pada tidak tahu sendiri, masih kata-kata orang. Nah kita ini wanita, istri ini biasanya mudah kena pengaruh gosipan orang. Gitu betul? Maka mumpung belum itu datang, segeralah lakukan. Kalau ingin berbuat baik kepada suami, kepada istri, anak, kepada orang tua, mertua, monggo segera dilaksanakan. Yang keempat, segera sebelum datang rintangan. Kapan-kapan, ma aku kapene nang Lamongan, kapene nginceng ibu, awakmu melok. Tahu ngarep ae Pak, bener yo saiki gak. Ini umpama lho, ngenteni tahu ngarep, ngenteni yo. Saiki gak. Dadak no, wayahe tahu ngarep, awak dhewe gak iso ngrono. Ada rintangan. Moro-moro wayah berangkat ke Lamongan, kumat ngelune. Kalau enggak gitu, ada yang cerita kemarin
tidak. Bu, ibu ngaji kok sekarang nggak bisa duduk di bawah, kok duduk di atas? Kenapa Bu? Kaki saya nih loh Ustazah, moro-moro nggak bisa untuk duduk di bawah, sakit ini dengkul ini. Di rumah ya saja nih, tapi rintangan itu datang karena kita ini apa kata Allah. Jangan terlalu bangga, terus jangan terlalu apa ya? Aku bisa enom, meni-meni ae, nek rada tuwa, nek dikon jibakan mah jibak kok mah, awakmu nek jibakan tambah maju. Lah Pak, belum yang ini, gak belum yang ini. Sampe ro aku yo ngene kan biyen. Aku sik durung iso. Engko ae nek dadi wak kaji. Lah gak wak kaji, isih wakti ternyata nggak mau diperintah suaminya pakai jilbab itu. Senengane katokan pendek, soalnya gaya Bu. Ya, mamerno sikile dan rambutnya potongan ini berpacu dengan suaminya. Tak kena kalah, rambutnya potongan cepat-cepat, potongan bapak ini. Jadi meneh sili-silian kaos kalau celana. Ini jangan. Kalau nanti kita dapat rintangan dari Allah, tidak ada yang tahu. Maka ketika ibu mau berbuat baik, ayo segera. Gak iso haji, gak iso umroh, ayo nang masjid yang terdekat, yang tidak perlu biaya apa-apa. Paling ibu sehat, alhamdulillah, manfaatkan kesehatannya. Mumpung belum sakit. Ketika ibu masih hidup, manfaatkan kehidupannya. Mumpung belum mati. Ketika ibu mampu, manfaatkan kemampuannya. Mumpung belum miskin. Kalau sudah miskin, ayo bantu cita-cita kepingin jarian Masjid Al-Ilham. Catatno duwite entek digawe nyaur utang saiki sik gak iso. Ini sudah hilang semua karena ada kasus-kasus itu. Apa yang akan terjadi semuanya tidak ada yang tahu. Maka kalau ingin berbuat baik segeralah, sekarang juga. Kepingin amal, ayo sekarang. Kepingin ngaji, ayo sekarang. Kepingin jamaah, ayo sekarang. Kepingin silaturahim, ayo sekarang. Jangan ditunda-tunda karena masa depan tidak ada yang tahu. Yang kelima, segera agar tidak jatuh di dalam fitnah. Segera berbuat baik. Mumpung gurung ana fitnah. Ibu dikon jilbaban gak gelem. Ternyata tidak lama-lama tambah gak gelem jilbaban. Karena ada orang pakai jilbab di mana Bu? Toko besar ketangkep. Dadakno nanggone jaket-jaket itu memang susu tok. Susu duduk susu ASI, tapi susu kalengan. Itu namanya fitnah. Tergiur dengan sesuatu yang bukan miliknya. Enake aku tak jilbaban, nggawe jaket, gue tak kok kene itu programnya jelek. Mumpung belum jatuh fitnah seperti itu, segera kita berbuat baik. Jilbaban karena Allah, bukan karena suami, bukan karena mertua, bukan karena ingin dipuji orang, tapi tahu bahwa kebutuhan wanita wajib menutup aurat selain di kamar mandi dan kamar tidur. Segera bersedekah. Ibu sedekah jangan nunggu dapat arisan. Engko nolak arisan gak sida sedekah. Karep arisan iki tak sedekahno tibane bojone ono. Maka sedekahlah sekarang. Gak ada duit, sedekah dengan senyuman. Sedekah sekarang mumpung kita masih bisa. Ini ada santri baru yang biasanya tidak hadir. Ini waktunya ada, langsung deh. Aku kepingin rene, saiki tak budal. Mentani kodongannya gak anyar-anyar. Mentani bojo anyar. Jangan. Gak anyar-anyar. Maka wis saiki budal. Berbuat, berjalan menuju masjid itu juga sedekah. Jadi sedekah itu jangan menunggu uangnya banyak. Tidak pakai jalan, sedekahlah sekarang. Sedekah dengan apa? Dengan istighfar, baca pujian, dengan tasbih, dengan membaca ayat-ayat, dengan zikir, yaitu tidak kemana-mana, cukup duduk saja. Kepingin ibu berbuat baik, ikut meramaikan masjid, kajian.
secepatnya kita kajikan apa datang, kita hadiri, itu sedekah. Walaupun ibu tidak pakai uang, sedekah sudah. Guyu sedekah, nyapa koncone sedekah, duduk dengan tenang mendengarkan, itu sedekah. Ngomong sing becik itu juga sedekah. Yang ketujuh, ternyata segera tunaikan amanah. Saya ini punya amanah, Bu. Sing amanati yo Gusti Allah, ya awake dhewe, yo rezeki dari orang. Titip Bumus ini untuk yatim. Yatim, sekarang saya melihat mana yatim yang sesungguhnya itu. Oh, ini yang perlu dikasih. Karena itu amanat, segera pompong gurung repot, pompong gurung loro, pompong gurung mati. Kita sampaikan kepada yang berhak menerima. Ada yatim sudah mahasiswa, ada yatim masih SMA, ada yatim masih SD. Ya kita dulu kan yang SD ini. Ya karena yang SD itu wajib tamat di SMA-nya. Paling enggak tamat SMP. Paling enggak itu tamat SD. Kalau bisa memang sampai perguruan tinggi. Tapi kenyataannya rizkinya ya sedikit, kita sampaikan segera supaya anak itu bisa sekolah. Berikutnya adalah segera berpegang teguh dengan sunnah. Sekarang bulan apa? September. Masih Rabiul Awal. Ya kurang didik nanti Rabiul Akhir. Rabiul Awal itu tahun atau bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Ojo eling-eling dino tok, ojo eling-eling taun tok, ojo eling-eling bulan tok. Dan semarak di mana-mana itu. Ada selamatan dengan tepuk-tepuk tangan, dengan pakai panci-panci, dan di atas banyak apa saja itu dengan rebutan-rebutan itu. Bersolawatlah kepada Rasulullah dengan sopan santun, karena bersolawat itu ibadah, bukan main-main. Kok solawatan kok ambek rebutan panci, solawatan rebutan dengklet dan lain-lain. Bersolawatlah dengan sopan santun. Tentang nanti rebutan-rebutan, ikono acara dewi rebutan, nggak pakai solawatan. Alhamdulillah, insya Allah di sini tidak ada seperti itu. Bersolawat itu wajib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau ibu pingin dapat syafaat dari Rasulullah, bersolawatlah selalu. Tapi bukan berarti hanya bersolawat saja kalau ibu ingin dapat syafaatnya. Termasuk ikuti jejak langkahnya. Bagaimana ibadahnya, bagaimana berumah tangganya. Nabi Muhammad walaupun laki-laki bisa jahit. Sarungi bedah, dijahit dewi. Mungkin sarungi gak bedah, belum disambung. Loh, atau sarungi kok kekambang dijahit. Atau apanya ya yang kurang dijahit, atau bajunya istrinya dijahit. Itu Nabi Muhammad bisa menjahit. Nabi Muhammad laki-laki. Kalau ibu perempuan, itu laki-laki, pengambil perempuan. Kalau ibu perempuan punya keterampilan, kenapa? Tidak, karena Allah dawuh man amila sholihan min dzakarin au unta ba'dukum min ba'd. Faladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Ini yang fastajabalahu Ali Imran tadi. Yang man amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Laki atau perempuan, kalau ada ayat fastabiqul khairat,
Jangan bapaknya tok yang fastabiqul khairat. Ayo kita perempuan juga fastabiqul khairat. Pak, ayo Pak, aku melok Pak jamaah nang masjid Pak, entenono. Ya tak enteni. Lah kon suwe ngebuk tak tinggal. Ya wis aku tak budal dhewe wis, wong aku jamaah nang buri ae kok. Sampe nang ngarep aku nang buri. Gak apa-apa, yang legan. Gak amen yo gak budal aku wis. Iku jenenge nyerimpeti. Kalau pingin ikut bersegera tadi itu. Bojone turun tangan sampean tangi dhisik. Ada orang saya ajak sampean nek iso nang masjid ra enak. Jamaah subuh terus ono ngajine. Sakjane kepingin. Tapi kalau niku nek iso rebutan jeding. Bapak ini ku nek jeding sowe. Lho kita kan matematikus. Nek bojone nang jeding suwe, sampean budal nang jeding sak durunge bojone. Ya, kudune ngono. Lho kula niku ngentutan. Nek sampean ngentutan, budal nang masjid, di masjid juga ada toiletnya. Ya, ngentutan. Ojo ngentutan digawe alasan. Semua yang punya lubang insya Allah ya ngentutan. Umpamane, apalagi kita yang sudah lansia ini, memang ngentutan. Mosok mari wudu ngentutan. Adek ngentute gampang. Gak muni. Ya, jadi tetap itu kentut. Kita harus segera bersuci. Maka ibu yang disayang Allah, tunaikan amanah. Kalau ibu amanahnya sebagai insan mulia, pengabdian kepada Allah, tangi melek niate ibadah. Itu amanah. Dan semua apa yang diamanahkan akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu wanita juga semua apa? Apakah sudah ditunaikan? Itu nanti akan ditanyakan. Lah, pom-pom gorong ditanyakan, kita masih hidup, segeralah untuk tunaikan itu semuanya. Bersegera berpegang teguh dengan sunnah tadi. Ayo kita mumpung ini ingat Rabiul Awal, eling karo Rasulullah, eling lakune, eling ibadai, bahwa sholatnya Nabi Muhammad itu begini. Karena pelajaran sholat sudah pernah saya sampaikan. Bagaimana bersuci, bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana takbir yang benar, itu sudah. Lakukan semua karena Allah, karena ingin dapat poin dari Allah. Jadi sholat yang benar, bukan sholatan. Ada orang takbir itu Allah. Kok bisa ngomong ini? Itu perlu dikasih pelajaran. Kalau dikasih pelajaran, waktunya pelajaran sholat, itu gak mlebu ya apa ya? Engko diceluk dilingno jarene. Kok iso dhewe ae. Ana salat penting kalau salat bang ini lho ndak boleh. Kalau karepe dhewe. Ada yang tidak bisa ngangkat tangannya. Hanya begini. Ini malas, bukan ndak bisa. Coba diangkat. Kalau ada orang ngasih uang 1 jutaan, untuk dukungin. Mau sambatan gak iso ngangkat. Ya, akhirnya belajar. Itu karena uang. Kalau kita angkat tangan karena itu sunnah Rasulullah, kita ikuti. Rasulullah mengajarkan sholat seperti ini. Dan dawuhnya Rasulullah, sholat tokoyok sholatku, bukan sholat tokoyok sholat wong iku, tapi kayak Rasulullah. Angkat tangannya, Allahu Akbar. Ini sendakep, ini angkat tangan. Lah kita ini kadang sendakep campur angkat. Nah, tidak terasa juga. Allahu Akbar. Ketika begini baca doa iftitah. Doa iftitah sunnah Rasul. Ketika sunnah Rasul, Rasulullah itu tidak mengajarkan hanya Allah baik saja, tapi banyak. Nah, ibu usianya sudah setengah abad. Kapan belajar mana kok si Allah baik toh, mulai TK, SD, SMP, SMA, yang lain belum bisa. Kita melihat di buku-buku bacaan iftitah itu gimana? Banyak tuh, ya. Ayo kita berpacu di dalam amal soleh. Dan semua yang dituntunkan Rasul itu manfaat untuk kita. Maka ayo kita belajar.
sing diapalno ibu kajian kabiro alhamdulillah kabiro wa subhanallah ibu kota masih boleh, itu pakai itu boleh. Tapi kok kajian ibu toh, sesekali kita belajar yang lebih dari itu, ya itu boleh. Allah baik boleh. Wajah yang panjang itu memang harus dilakukan. Itu Nabi Muhammad memberikan contoh seperti itu. Kak adik Nabi Muhammad itu ngasih contoh separuh atau seperempat tidak. Jadi kalau wajah tuh ya harus sampai selesai. Kalau kabiro ya cukup. Kabiro alhamdulillah kabiro wa subhanallah bukrota wasila sudah. Masih banyak lagi. Itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Ibu datang masjid, ngajinya di masjid. Belum duduk, ibu itu sholat 2 rakaat. Itu sunnah, ya. Jadi ibu datang terlambat mengucapkan salam kepada yang sudah ada. Itu sunnah. Ibu datang terlambat, ada teman yang datang duluan, ibu bersalaman. Itu sunnah. Kepada yang lebih tua, ibu mengucapkan salam dan sedikit merunduk, itu juga sunnah. Jadi berakhlakul karimah. Menyapa seorang itu sunnah Rasul, karena Rasulullah itu tidak bengis, tidak angkuh, tapi Rasulullah itu ramah. Ya. Maka kita umatnya harus ramah juga. Itulah berpegang teguh dengan sunnah. Ibu sekarang sekulutan. Masa enak toh. Iku nalanggar. Tonggo nih dadakno gak di ngake padahal ngendikan Rasulullah kalau ibu masak sampai tonggone mambu, tonggone kudu dikek dhisik. Malah mek midi ame kene ku nak entek ya kok dimakan. Ojo ati masak sing mambu-mambu. Kemarin saya kajian. Biasanya ngaji ya itu biasa-biasa. Kemarin ngaji itu sumbernya luar biasa. Alhamdulillah kayak obor. Banyak bagus-bagus dan enak-enak juga. Sudah selesai pengajian, ada makan lagi keluar. Ada panganan baru, subhanallah. Nah, tambah bunyi ibu. Tapi karena makanannya enak, udin teknologi sampai maghrib karena ngajinya sore. Udah dimakan, dinikmati. Ternyata tadi daging bebek sinjai itu. Kan enak, empuk kan alatnya belas kali. Dia enak kusuk gitu makan. Setelah makan selesai, masih ada berkat lagi. Berkat lagi, masya Allah, aku berkat teman. Subhanallah, itu ngaji nilainya plus itu tadi. Ya alhamdulillah, itu yang semua sudah dikasih, saya belum dikasih. Aku yang menengahin. Ternyata buat saya itu 2 kali lipatnya orang-orang itu. Subhanallah, sama kabar doa. Saya datang saja di rumah, mantuku tak teluk. Kamu keluar ya, tolong ibu ngangkat mampu. Buah itu apa itu nang sini, ciak. Subhanallah, rezeki itu namanya seperti itu. Jadi terus yang itu ngaji itu banyak. Ngaji itu ini bukan di kota saja, masih di desa. Ini adik ngaji namanya si A. Si A itu rodok konglomerat ngono. Kok gak tau melok iku? Melok kabeh. Nek dikandani ngaji nang di Masjid Al-Ilham. Iya melok. Bareng ini melok iku, ayo lho. Sik gak iso ya aku ono ayam. Tapi ibu di sini maca gak ono ayam sinjek. Termasuk niate ngajine lillahi ta'ala, ya. Karena sudah dididik Yai Abdurrahim Nur dulu. Saya dari Surabaya, subuh itu ngaji di Porong itu, di Jatirejo. Enggak ada mau dikasih minum, enggak ada. Tapi ada basarnya di situ disiapkan. Maka saya kalau mau berangkat, kudu mbok ngombe sak botol untuk perjalanan dari Surabaya ngaji itu. Nggak ada yang ngaji itu cari makanan, nggak ada. Niatnya khusyuk menuntut ilmu. Yang datang itu dari Banyuwangi, dari Jember, dari Malang, dari mana? Dari Gresik, dari Lamongan, Bojonegoro. Karena jauh ya apa carane sobo iso teko Jatirejo Porong sana. Ya jadi saya ikut, saya muridnya
pelajaran sotik itu saya juga harus datang karena itu ilmu dan tidak ditarik, tidak dipungut biaya. Ada yang teko. Ya, jadi ibu yang dimuliakan Allah, kita datang karena berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Pelajarannya juga mengandung sunnah Rasul. Yang kesembilan, segera pelajari, ya, kita mempelajari ucapan dan apapun perbuatan Nabi. Ucapan Nabi itu enak-enak dong. Ketemu teman, assalamualaikum, salaman. Terus orang umuring-umuring, oh coba kan, enggak pernah begitu. Kalau memanggil istrinya itu enggak pernah ton, ini ton, bukan. Ja, kenapa ja kok keluar ja? Enggak pernah. Ternyata kalau memanggil istrinya itu dengan kata-kata yang sayang, yang anggun, yang menghormati begitu. Nek sampai ton ini apa? Gosokno gegerku ton. Cek dul. Jadi podo tunggu oleh tutur. Ayo kita pelajari ucapan Nabi Muhammad itu indah, bisa dirasakan. Kalau ibu bisa merasakan, ayo kita ucapkan kepada siapapun, terutama kepada suami, kepada anak-anak kita. Kalau sudah panggil yang, ya sini enak loh yang, ya sini enak pokoknya. Ojo, yang, ini kok sih yang, sudah Buddha lah yang ngomongnya enak kok tapi ambil nyenggerang loh. Kejadiannya gak api. Kalau sudah memanggil yang sayang, ya sini enak, kalau terus. Jangan hanya kepingin karena tanggal muda, ya, kalau tanggal tua mulai dapurmu, asli ini ketok. Kita perempuan jangan ditunjukkan kasarannya. Insya Allah perempuan itu diam, itu emas. Kata suaminya, dengar mama kok menang ini. Mama menang berarti ada sesuatu. Jangan sampai mama mau cerewet. Jangan. Mosok suami menyimpulkan kita cerewet. Ayo kita jadi mama yang diem, anggun, terus menyimpan. Apa sih disimpan? Intan berlian, ya. Gak bisa terus kalau diem. Berikutnya ternyata perhatian, ya, dengan urusan agama. Kita harus memperhatikan. Perhatian penuh dengan urusan agama. Iki urusan agama, gak kamelo. Nabi Muhammad tidak begitu, aku juga tidak seperti itu. Itu begitu, Bu. Nabi Muhammad itu ngajari nang bojone api-api. Aku yang penuh. Nah, Nabi Muhammad itu bersikap kepada anaknya, cucunya juga lemah lembut. Sholat itu gendong putune gelem. Lah jenengan kira-kira. Anakku iki lho. Ini bukti ya anakku iki. Wah, arek kan maju katene nang bali seberang. Tidak. Walaupun anak itu sampai naik di punggung kita, terus jangan ibu baca cek lugu. Enggak, ya bagaimana kita bangunnya pelan-pelan. Nabi Muhammad sholat dengan menggendong cucunya. Nabi Muhammad anak lagi duduk, Nabi Muhammad kita mengikuti jejak langkahnya. Kalau memang bisa, kenapa tidak? Karena sholat diganggu dengan cucunya, di situ ada nilai dakwahnya, ya, bahwa utinya ini sabar, tiba nih mulut yo gak apa-apa. Ibu anaknya nangis, sholat digendong, angkat gigi boleh, dan dicoba anaknya sama kaku. Oh, ya, itu jadi perhatian urusan agama dan urusan akhirat. Kalau ibu urusan akhirat diasingkan, disiksa urusan dunia, pasti akan ada penyesalan di antara kita semuanya. Ngapunten selepat, terima kasih. Ada waktu seperempat, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Saya duluan ya. Ya. Ini juga karena bersegera dalam kebaikan, saya sounding lagi. Monggo ibu-ibu yang punya akun YouTube bisa subscribe ke akun kajian Muslimah Aisyah. Karena sudah 2 bulan ini kita kajian tidak bisa live di Instagram, karena Instagram harus ada 1000 follower. Jadi kita belum bisa dapat 1000 follower. Untuk YouTube
Untuk di YouTube kita hanya di akun itu 50 subscriber. Jadi kita kurang beberapa subscriber lagi. Monggo ibu-ibu yang punya YouTube bisa subscribe ke akun kita Kajian Muslimah Aisyah yang sampun di share di grup. Oke, matur suwun. Baik, monggo ada yang ditanyakan mengenai materi ini.